Tiga kejadian yang sangat aneh ketika kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Mari kita perhatikan. Tiga kejadian aneh ini jarang diperhitungkan oleh banyak orang. Dan tiga kejadian ini jarang sekali menjadi perhatian oleh banyak orang. Padahal tiga kejadian ini sangat nyata terjadi ketika kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Oleh sebab itulah, mari kita bertafakur sejenak. Tiga kejadian apakah itu yang mampu menghanguskan, membumi hanguskan Los Angeles, Amerika Serikat dalam waktu yang sangat cepat? Coba kita lihat tuh. Hampir seluruh media memberitakan tentang hal ini. Namun sayang, tiga kejadian aneh ini jarang dipetik pelajarannya. Padahal dari tiga kejadian inilah yang menyebabkan Los Angeles itu menjadi bumi hangus. Buminya hangus bukan hanya rumah-rumah dan gedung-gedung, tetapi buminya hangus. Itulah yang disebut sebagai bumi hangus, membumi hanguskan Los Angeles, Amerika Serikat. Tiga kejadian aneh kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat terjadi kerjasama antara tiga alam. Jadi kebakaran di Los Angeles itu, cobalah kita renungkan, kita pikirkan. Terjadi kerjasama antara tiga alam. Jadi ada tiga alam yang bekerja sama. Nah, kalau alam yang bekerja sama, maka manusia sehebat apapun tidak akan mampu untuk menolaknya. Yaitu kerjasama antara alam api bekerjasama dengan alam angin dan bekerjasama dengan alam air. Coba kita renungkan, api walaupun toh menyala di tengah hutan misalnya, api menyala di beberapa titik di tengah hutan. Kalau seandainya tidak dibantu oleh angin, anginnya bertiup sangat kencang, seolah-olah api dengan angin ini saling berdialog. Bekerja sama, mengadakan kerjasama, kesepakatan. Kemudian angin membantu menyebarkan titik-titik api tersebut ke beberapa tempat, sehingga dalam waktu yang sangat cepat api membakar rumah-rumah penduduk dan rumah-rumah mewah. Kalau seandainya rumah-rumah penduduknya terbuat dari bambu atau dari kayu misalnya, kemudian terbakar hebat, itu ya wajar. Tetapi ternyata kenyataannya rumah-rumah mewah yang terbuat dari dinding beton sekalipun ternyata ikut terbakar, ludes menjadi abu. Coba kita renungkan. Jadi kita sebagai manusia nggak bolehlah sombong, congkak dan angkuh. Kita harus menyatu dengan alam. Karena ada alam angin, ada alam api, dan juga ada alam air. Nah, kemudian nih, ketika tim pemadam kebakaran dari Los Angeles itu membutuhkan air untuk memadamkan api. Ternyata airnya ngambek, tidak mau mengalir. Jadi seolah-olah antara api, angin dan air ada perjanjian. Nih, angin sudah membantu api, anginnya sudah bertiup kencang membantu api menerbangkan bola-bola api kemana-mana, sehingga dalam waktu yang sangat cepat sekali Los Angeles menjadi lautan api. Banyak rumah yang hancur menjadi debu. Nah, karena airnya ngambek, tidak mau mengalir, kekeringan membuat tim pemadam kebakaran kebingungan. Nah, setelah tim pemadam kebakaran ini kebingungan, akhirnya angin mampu menerbangkan bola-bola api menyebar kemana-mana. Coba kita renungkan. Ini yang disorot oleh media, ya kan? Para wartawan itu menyunting di lokasi kejadian secara langsung. Ini bagi orang yang beriman akan merenung, bertafakur. Bisa-bisanya ya angin tuh bekerja sama dengan api. Kalau seandainya angin tidak membantu api, seandainya angin tidak membantu api, mungkin apinya juga akan diam di tempat saja. Tetapi inilah kejadian yang nyata tapi aneh tapi nyata. Jadi anginnya langsung seolah-olah sepakat, ayo api, tak bawa engkau kemana saja. Wus,
Akhirnya seperti bola-bola api itu, ya bagi orang Indonesia dikira itu Banaspati. Dikira Banaspati kejadian yang aneh, bukan. Itu memang api-api yang dibawa oleh angin. Nah, anginnya itu pasti ada malaikat-malaikat Allah. Karena setiap angin yang bertiup kencang itu ada makhluk-makhluk Allah yang membawa pesan. Nah, anginnya sudah berkencang kemana-mana nih, sehingga rumah-rumah banyak yang kebakar, bahkan gedung-gedung mewah banyak yang terbakar. Terbakarnya tidak bisa diselamatkan. Mengapa? Karena tim pemadam kebakaran yang mencari air, airnya ngambek, gak mau keluar. Airnya ngambek, sehingga tim pemadam kebakaran ini kan harus jauh mengambil air, harus jauh, tempat jauh mengambil air, ya mungkin ke laut. Nah, jaraknya antara laut dengan kebakaran ini kan agak jauh. Sedangkan air yang ada di daratan itu sepakat, seolah-olah ini ya sepakat, udah kita ngambek sekalian, gak usah ngeluar. Air-air yang ada di dalam tanah, di dalam bumi, ngambek sekalian, gak usah mengalir, gak usah keluar. Biarkan tuh manusia kebingungan, karena selama ini mereka hidup di muka bumi sombong, congkak angkuh, selalu menentang perintah-perintah Tuhan, selalu menentang aturan-aturan Tuhan. Sehingga sudah saatnya lah mereka harus diberi pelajaran. Masya Allah, kalau seandainya ini terjadi di Indonesia, kok manusianya masih gak sadar-sadar, ya kebangetan. Kebangetan. Bahkan di Indonesia ini kan sudah sering kali diperingatkan akan adanya gempa megatrust ini. Potensi gempa megatrust akan mengancam seluruh wilayah Indonesia. Dan yang memberikan informasi itu langsung dari BMKG dan BRIN. Bahkan BRIN itu ikut-ikutan memberikan informasi, dan sekarang ini sudah banyak sekali yang memberikan informasi tentang bencana alam yang mengancam Indonesia, yaitu potensi gempa megatrust. Tetapi sayang, umat Islam Indonesia aja hanya pelongo, hanya mendengar berita sana sini, kemudian enggak segera melakukan tindakan. Melakukan tindakan itu bagaimana? Ya harus memperbaiki diri, harus segera sadar. Harus segera sadar bahwa manusia hidup di dunia ini adalah menjadi khalifah. Khalifah itu memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat sekitarnya dan seterusnya, dan memimpin menjadi pemimpin alam. Manusia ini kan pemimpin alam, sedangkan pemilik alam ini adalah Allah. Kita sering membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yaitu tetap milik Allah, Tuhan seluruh alam. Kita sudah mengatakan bahwa kita membaca pujian itu untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa kita tidak segera sadar dan bertobat? Oleh sebab itulah mari kita segera sadar dan bertobat agar kita menjadi orang yang selamat fitini wa dunul akhirah. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.